Selamat siang, Horas, pemirsa Toba TV dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Selangit ingin menyampaikan informasi terkait cuaca ekstrim yang terjadi di kawasan Danau Toba baru-baru ini. Nah, pemirsa sekalian, petir maupun badai ini diakibatkan oleh munculnya awan cumulonimbus yang biasa kita lihat dia menjulang tinggi, memiliki dasar yang sangat pekat yang berwarna hitam. Ya. Nah, sebelum kita menyampaikan informasi kenapa munculnya awan cumulonimbus ini di sekitar Balige, Lago Boti di tanggal 1 Juli kemarin, awalnya kita akan menjelaskan bagaimana posisi iklim yang terjadi di wilayah Danau Toba pada bulan Juli 2020 ini. Nah, pada saat ini kita memasuki era musim kemarau untuk Juli dan Agustus di wilayah Danau Toba. Artinya apa? Musim kemarau ini terjadi pengurangan curah hujan yang terjadi di wilayah kita. Artinya bukan tidak terjadi hujan, hujan tetap terjadi, tetap ada, namun curah hujannya akan lebih sedikit daripada bulan-bulan yang lain. Nah, panas juga akan memasuki wilayah kita, maksudnya lebih panas dari bulan-bulan sebelumnya. Kalau terjadi panas, maka penguapan akan semakin tinggi. Nah, ketika panas terjadi, maka kita mendapati tekanan rendah di wilayah kita. Nah, kalau tekanan rendah di wilayah kita, maka massa udara, artinya uap-uap air yang terjadi di sekitar wilayah Danau Toba akan memasuki wilayah kita sehingga terbentuk awan-awan orografik yang dalam bentuk cumulonimbus. Nah, hal ini bisa kami jelaskan nanti bagaimana cara menentukan dan mendeteksi awan cumulonimbus di beberapa waktu ke depan. Baik, pemirsa Toba TV dimanapun Anda berada, di layar telah terlihat informasi tentang streamline. Istilah teknisnya adalah streamline. Untuk masyarakat awam bisa mengistilahkan ini dengan garis-garis angin. Nah, terlihat garis angin ini terdapat sebagai bentuk berbelok dari selatan menuju ke utara. Ya. Nah, belokan angin ini bagi prakirawan cuaca sangat penting untuk menentukan ada tidaknya cuaca ekstrim yang akan terjadi. Nah, informasi ini ada di tanggal 3 Juni. Ya, ini sebagai contoh saja bagaimana kita memperkirakan akan terjadi cuaca ekstrim di suatu tempat. Kalau terdapat belokan angin, saya ilustrasikan misalnya ada jalan yang berbelok di jalan raya, sehingga pengendara mobil atau pengendara sepeda motor akan memperlambat kendaraannya, sehingga apa yang terjadi? Banyak antrian kendaraan di jalan yang berbelok itu. Nah, sama seperti atmosfer, ketika ada garis yang berbelok seperti ini, maka massa udara akan antri di situ dan akan menumpuk di situ, sehingga terjadilah awan-awan hujan. Nah, awan-awan hujan inilah yang akan menimbulkan cuaca ekstrim seperti puting beliung, petir maupun angin kencang di suatu lokasi. Baik, pemirsa Toba TV sekalian, untuk peringatan dini cuaca ekstrim, BMKG telah mendistribusikan informasi itu pada web www.bmkg.go.id maupun melalui stakeholder BMKG di Sumatera Utara seperti BPBD, kantor SAR, untuk kita distribusikan peringatan dini ini sebagai bentuk early warning bagi masyarakat. Nah, peringatan dini ini kita berikan biasanya sebelum kejadian 2-3 jam sebelum kejadian, dan di layar kita telah terlihat pada tanggal 1 Juli kemarin bahwa memang sudah kita ada peringatan dini, kita sebarkan melalui web bmkg.go.id pada tanggal 15.40 akan terjadi hujan lebat atau sedang
yang disertai kilat dan petir serta angin kencang pada pukul 15.40 termasuk di wilayah kita di Tapanuli Utara kemarin, kemudian Samosir, Toba, Kumbang Hasunta, Asahan, Tapanuli Tengah dan Tapsel serta wilayah lainnya. Nah, kemudian kondisi ini juga diperkirakan berlangsung hingga pukul 18.40 kemarin. Nah, kita harapkan masyarakat ketika menemui di sekitar alam kita, di sekitar lingkungan kita terjadinya awan yang meninggi atau awan yang seperti tower atau yang menghitam, maka sering-seringlah mengecek situs kita, web kita di bmkg.go.id. Baik, pemirsa Toba TV dimanapun Anda berada, yang perlu kita perhatikan dalam situasi cuaca ekstrim berupa petir maupun angin kencang adalah yang pertama sekali kita perhatikan kondisi awan. Nah, kita harus memperhatikan dasar dan tinggi puncak awan. Nah, cara perhitungannya adalah jari tengah kita menunjuk dasar awannya dan jari telunjuk kita menunjukkan ketinggian awannya. Nah, semakin tinggi derajat ketinggian awan, maka pertumbuhan awan-awan hujan akan semakin tinggi. Nah, selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah perkembangan warna dari awan tersebut. Nah, kalau awan tersebut berubah menjadi hitam, maka pembentukan awan cumulonimbus sudah semakin terjadi. Potensi untuk terjadinya petir maupun angin kencang serta puting beliung maupun hujan es di wilayah kita akan semakin berpotensi. Nah, selanjutnya adalah kita harus memperhatikan frekuensi terjadinya petir maupun kerasnya suara petir. Nah, kalau frekuensi suara petir, jika semakin sering terjadi, misalnya terjadi pertama 2 menit sekali atau 5 menit sekali, berkembang menjadi 10 detik sekali, 10 detik terjadi petir, tiap hitungan 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 10, terjadi sekali petir, maka potensi dan sumber petir semakin dekat dengan kita. Yang kedua, keras suara petir. Nah, kalau suara petir semakin lama semakin keras, maka potensi akan terjadinya bahaya petir, sambaran petir, maupun angin kencang yang diakibatkan oleh pembentukan awan cumulonimbus tersebut akan semakin dekat dengan kita. Nah, oleh karena itu, jika Bapak dan Ibu sekalian, masyarakat sekitar wilayah Toba, jika mendengar suara petir maupun seringnya petir terjadi itu akan semakin sering, maka jika Bapak Ibu berada di lapangan bola yang berair, kemudian di danau, di sungai, kemudian juga di tambak, kemudian juga di sawah yang sedang mungkin memotong rumput untuk ternak maupun yang sedang bercocok tanam. Nah, itu kami himbau untuk segera meninggalkan tempat tersebut untuk mencari daerah-daerah yang aman seperti bangunan yang permanen, kemudian juga gedung-gedung yang permanen. Hindari gedung-gedung yang atau bangunan yang sangat sederhana, seperti misalnya tempat jual gorengan yang hanya dibatasi oleh atapnya hanya dari seng biasa, kemudian kayu kiri kanan, dan di belakangnya ada pohon, ya, dan pohonnya tinggi lagi. Nah, itu harus segera dihindari. Kemudian juga yang atapnya dari terpal. Nah, jika terjadi hujan di awal atau rintik-rintik di awal, maka penjabaran atau penjalaran petir akan semakin berpotensi di daerah tersebut. Oleh karena itu, maka tinggalkanlah daerah-daerah itu untuk memasuki gedung-gedung yang permanen. Nah, selanjutnya adalah bagaimana supaya kita menonaktifkan HP atau mobile phone kita supaya frekuensi atau penjalaran petir menjauh dari kita. Mungkin demikian saja yang bisa kami sampaikan dari Stasiun Meteorologi Kelas 2 Silangit, Tapanuli Utara.